Selamat malam, Kak Peggy, Kak Ririn, Kak Baby. Terima Ya, kasih waktu selamat malam, join Lesti. nih. Selamat malam. Kak, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar pengalaman kakak-kakak sebagai ketua umum Iliora. Karena kan Kak Peggy ini ketua umum yang pertama ya Kak, dari tahun 2008 sampai 2011. Yes. Kalau Kak Ririn ketua umum kedua dari 2013 sampai 2016 dan Kak Baby dari 2016 sampai 2019. Nah, Yes. sekarang ini memang statusnya Iliora lagi belum ada kepengurusan aktif, lagi masih vakum dan sedang mencari ketua umum yang baru. Ya. Nah, dalam rangka pemilihan ketua umum baru ini Kak, untuk apa ya, supaya ini calon-calon ketua umum anggota Iliora yang mau jadi calon ketua umum ada gambaran. Nah, pengen tahu cerita-ceritanya kakak-kakak waktu masih aktif menjabat sebagai ketua umum. Gitu. Mungkin boleh cerita dimulai dari Kak Peggy. Dulu tuh kan salah satu foundernya lah ya Kak Peggy ya, founder KPT, founder Iliora. Nah, dulu Kak Peggy tuh tujuannya apa sih Kak waktu bikin Iliora? Oke, terima kasih Listi. Selamat malam semuanya. Malam, Kak Peggy. Ya mungkin saya kebetulan orang yang nggak bisa diem. Jadi waktu di SMA aja tahun 65, saya melihat kok Santa Ursula, Tresia, Santa Maria, pokoknya semua sekolah Katolik lain tuh udah punya drum band. Tahun itu masih drum band ya. Kemudian saya ngomong sama Suster Emanuela, kepala sekolah saat itu, boleh nggak Suster kita bentukin drum band? Terus dia langsung ketawa. Dia bilang, Peggy, kita baru berdiri ini tahun kedua, kamu kan angkatan kedua. Kita belum ada biaya untuk itu. Jadi menurut saya belum bisa sekarang. Tapi dasar aku kekeh aja gitu ya. Terus waktu itu udah ada Kak Budi waktu itu pelatih olahraga, tapi dia karena dia bekas angkatan laut, jadi dia bisa ngajarin. Kemudian saya bilang sama Kak Budi, ajarin kita juga dong drum band. Boleh, mana alatnya? Alatnya aja nggak punya kan. Akhirnya kita dapat pinjaman 5 genderang yang dari Solo, jadi bukan yang plastik yang masih pakai kulit binatang yang gedebak-gedebuk gitu. Tapi ya udah deh, daripada enggak, kita terima aja 5 genderang itu. Jadi modalnya dengan 5 genderang dan saya 1 stick mayoret, kita tampil. Jadi cuman 5 genderang di depan, barisan belakangnya tuh semua ya cuman baris biasa. Tapi kita tampil di beberapa acara. Akhirnya ketemu Pak Gusanto ngelihat itu, dia bilang, aduh saya ini kebetulan di paroki Blok B, gereja Blok B, memang lagi pengen bikin drum band gitu kan. Ya udah deh, kita ambil Tarakanita aja. Terus dia hubungin kita, saya hubungin suster, akhirnya beliau yang mensuplai. Dan mulai dari situlah akhirnya terbentuk drum band tahun 65. Terus saya tahun 66 kan udah naik kelas 3. Sebetulnya kan udah nggak boleh lagi ikut aktivitas ekskul. Tapi waktu itu Suster Emanuela bilang, minta tolong Peggy, tetap deh kamu pegang drum band, karena takutnya nanti kalau kamu lepas, bubar gitu kan. Karena baru berdiri setahun. Ya udah oke, jadi saya sampai kelas 3 tuh saya masih ngurusin. Sampai lulus 66 udah. Tapi setelah itu masih suka lah bantu-bantu sebisanya, karena waktu itu udah kuliah juga kan. Nah, terus saya menikah 74, saya keluar dari kota Jakarta sampai tahun 1995. Jadi 21 tahun saya kebetulan di luar Jakarta. Jadi saya agak ketinggalan lah dalam kegiatan KPT. Waktu itu sudah jadi marching band, udah jadi KPT, tapi tetap informasinya saya dapat. Misalnya kan juara ini, juara itu, ikut lomba ini, ikut lomba itu. Pokoknya masih bangga banget deh. Nah, terus saya kembali ke Jakarta 95, langsung dihubungin sama beberapa adik-adik itu. Terus mereka bilang, ayo dong Kak Peggy, yuk kita bikin alumni, kan masa nggak ada alumni.
saya tertarik, saya pikir iya kenapa enggak, wadah alumni harus ada lah, paling enggak apa sih yang kita bisa give back untuk adik-adik dan untuk sekolah gitu. Nah akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol, terus kita bikin itu reuni Besreni Akbar, waktu itu Icul yang dijadikan ketua Memori Lane itu di Balai Sarbini. Nah dari situlah awalnya terus kita bentuk Iliora sampai kita pastikan itu berbadan hukum, jadi supaya maksudnya bisa insya Allah tuh bisa langgeng lah, bisa terus. Itu sih awalnya. Oke. Ya, itu tahun 2008 ya Kak ya? 8, ya. Terus dari 2008 sampai sekarang ini kan udah 10 tahun lebih lah ya Kak berlangsung gitu. Itu udah ngapain aja tuh Kak selama 2008 sampai sekarang? Mungkin Kak Peggy bisa share waktu Kakak menjabat kegiatannya apa aja waktu itu? Tujuan kita, visi misi kita kan sebetulnya kan memang untuk give back. Jadi apa sih yang kita bisa bantu untuk alumni terutama dan untuk KPT-nya juga. Karena kan seperti kita semua ketahui kayak kalau mereka mau ikut KPMB, mau ikut lomba ini, lomba itu biayanya kan besar sekali. Jadi kita bantu untuk penggalangan dana dan lain-lain. Nah untuk itu tuh kita ada baksos, ada donor darah, ada bazar. Kemudian yang rutin lah yang memang kita lakukan itu baksos biasanya menjelang Lebaran atau menjelang Natal. Selain kepada guru-guru, kita juga ke masyarakat sekitar Pulau Raya yang membutuhkan, apalagi terutama kalau lagi banjir kan mereka pasti butuh sangat dibantu. Nah selain itu kegiatan kita yang lain yang benar-benar untuk alumni itu lumayan kita kalau bazar itu kan juga kita memajukan alumni yang punya kreativitas apa bisa buka stand dan sebagainya. Kemudian waktu itu kita dapat pinjaman kapal ya dari Evin kalau nggak salah. Jadi kita juga bikin acara Tarakanita berlayar yang dikaitkan dengan Sri Kartini. Jadi kita naik kapal dari Tanjung Priok ke Pulau Seribu, tapi di kapal itu kita bikin acara, ada lomba siapa yang berpakaian nasional terbaik. Jadi bayangin naik kapal tapi berkebaya, lucu deh jadinya. Tapi seru banget. Jadi memang tergantung dari tahunnya ya. Kita waktu itu sempat melaksanakan itu gitu. Ya seperti biasa kembali kita manfaatkan alumni-alumni kita yang punya akses lah untuk bisa pakai fasilitas ini atau itu gitu. Dan yang kita juga coba selalu bantu ke KPT yaitu seperti DPM. Malah saya waktu itu beberapa kali diminta oleh pelatih gitu datang kan mereka kalau mau penerimaan calon baru KPT kan ada yang gimana sih waktu itu di tempat Abri deh ya yang pasar minggu. Di pasar minggu. Iya. Aku tuh 2 kali kalau nggak salah selama kepengurusan aku malam-malam ke sana untuk ngelihat mereka lagi di Tatar, terus kemudian mereka memperkenalkan bahwa ini KPG ini yang dulu yang pertama ya bayangin aja ketemu adik-adik muda gitu, tapi seru banget sih, seru aja gitu. Ya itu yang waktu itu antara lain di kepengurusan saya, tapi tentunya kepengurusan yang berikut kegiatannya juga lain lagi dan malah lebih berkembang. Nanti biar Ririn sama Baby yang share deh. Itu yang waktu itu yang saya ingat waktu zaman saya. Oke. Kalau dari Kak Ririn gimana tuh Kak pengalamannya menjadi ketua umum waktu tahun 2013 itu? Pengalamannya ya soal saya sih mungkin gini ya, saya akan meneruskan dari yang Kak Peggy cerita gitu. Karena waktu zaman Kak Peggy pun saya ada di pengurusan pertama. Jadi saya juga ikut gimana Kak Peggy memimpin ikatan ini dari yang tidak ada menjadi ada. Which is kan itu adalah foundation banget. Which is di situ saatnya Kak Peggy dan pengurusan pertama itu mencari cara bagaimana organisasi jadi eksis ya, gimana cari anggota, gimana segala macam. Memang pada saat itu menjadi foundation di mana Kak Peggy itu menghasilkan output kayak anggaran dasar, which is itu nggak gampang gitu ya. Jadi saya juga merasakan bagaimana di kepengurusan 1
sulitnya untuk membentuk satu organisasi sampai kita akhirnya berbentuk satu ikatan yang resmi gitu. Dari sekedar kumpul-kumpul tadi, dari euforia kita di reuni akbar, kemudian itu kita realisasikan dalam bentuk ikatan yang resmi berbadan hukum. Nah, itu adalah betul-betul buat saya sebagai pribadi di pengurusan satu itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kita menjadi satu ikatan dengan legalitas yang resmi. Nah, di kepengurusan kedua itu kalau saya lebih menitik beratkan kepada ini ikatan udah jadi ini secara legalitas gitu. Lalu gimana caranya untuk tahu? Kan nggak mungkin kita hanya diam-diam aja gitu ya, hanya sekelompok kepengurusan. Nah, di masa saya itu kita mulai melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya keluar. Tapi keluar tetap aja gitu, nggak mungkin kemana-mana. Kita tetap ke dalam lingkupan sekolah dulu, anggota-anggota Ilera yang aktif, ataupun juga kita mulai cari-cari teman-teman yang anggota drum band yang lain ataupun KPT. Nah, di periode saya itu mulai menunjukkan identitas ke luar. Jadi seperti tadi Kak Peggy cerita, bikin bakti sosial ke sekolah gitu ya, biar juga sekolah tahu bahwa kita ada loh Ilera ini gitu ya. Kemudian juga kita bikin acara donor darah gitu untuk mengajak para anggota Ilera dan juga alumni SMA pun dan umum untuk paling tidak tahu bahwa Ilera ini ada gitu. Itu dari segi sosialnya. Jadi kita coba untuk bergerak sesuai dengan anggaran dasar yang waktu itu Kak Peggy bilang, yang sudah ditentukan oleh tim pengurusan 1 bahwa kita bergerak di bidang sosial, which is kita coba melangkah seperti itu, tapi skopnya masih sangat-sangat terbatas gitu. Di satu sisi juga kita ingin juga tetap mengembangkan budaya gitu ya, budaya juga. Makanya ada beberapa kegiatan yang kita mulai untuk sedikit ada unsur budaya. Nah, waktu itu kita mulai ada acara Tarkanita Berkain sebetulnya. Karena kita juga waktu itu memang secara umum di Indonesia orang tuh lagi punya euforia dengan berkebaya segala macam. Which is itu menjadi trademark ya, Tarkanita Berkain. Dan ini ada 2 kali event lah ya, Tarkanita Berkain gitu. Di mana yang Tarkanita Berkain pertama itu lebih menitik beratkan mengajak para alumni untuk lebih berkreatif, untuk saling kenal dan juga untuk memberikan kesempatan bahwa kita ini bisa menjadi satu kekuatan nih, cewek-cewek nih ya, gitu. Itu di Tarkanita pertama, di mana kita ada bazar, ada fashion show, segala macam. Nah, di Tarkanita kedua itu lebih fokusnya untuk menunjukkan kepada lebih luas lagi. Ternyata ya kalau dipikir-pikir, alumni Tarkanita tuh luar biasa gitu. Yang tadinya saya pribadi gitu ya, hanya baca di koran, ternyata dia tuh alumni Tarki loh gitu ya. Nggak pernah terbayang ada salah satu alumni Tarki yang adik kelas jauh di bawah saya ternyata tuh perempuan pendaki gunung Seven Summit atau apa gitu, which is kan itu sesuatu yang perlu dibanggakan. Jadi di situ kita juga mulai melihat bahwa ternyata Tarkanita itu alumninya itu luar biasa loh, yang mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Nah, itu adalah juga kita juga ingin membawa kebanggaan, mengembalikan kebanggaan kita yang dulu pernah ada dengan menunjukkan bahwa alumni Tarkanita dan termasuk alumni drum band itu luar biasa gitu ya. Itu di mana namanya di Tarkanita Berkain kedua, which is kita sudah mulai untuk keluar gitu ya, mengenalkan Ilera itu seperti apa. Ada juga kita kerjasama dengan angkatannya 90, angkatannya Baby 90. Ya, 90. Aku 90 ya. Di mana saat itu memang kita juga mulai coba berkolaborasi dengan angkatan-angkatan yang aktif. Kebetulan pada saat itu angkatan 90 itu punya punya semacam kegiatan di mana dia ikut menjadi menjadi promotor lah istilahnya untuk merayakan ulang tahun Tarkanita yang ke-50 ya Beb ya waktu itu ya. 50 Mas. Di mana saat itu kita Ilera memfasilitasi kegiatan itu untuk dijadikan satu event. Tapi ini benar-benar kolaborasi di mana kita mengadakan kolaborasi dengan angkatan-angkatan yang aktif untuk mengenalkan lebih jauh lagi perjalanan KPP, perjalanan drum band seperti itu. Nah, itu sih yang kalau saya tambahin dikit deh. Mungkin itu waktu itu kenapa kita akhirnya berperan karena SMA-nya sendiri belum punya alumni. Jadi akhirnya suster minta tolong kita, tapi kita membentuk panitia independen lah istilahnya. Jadi bukan dari Ilera aja
remaja. Waktu itu kan Ratna ya kalau nggak salah yang jadi ketua panitia. Itu yang emas Mbak Peggy, yang emasnya SMA Tarakanita. Emas ya, bukan KPT ya. Bukan KPT. Jadi kita udah 2 tuh berperannya. Betul. Ya, oke, sorry Rin, terusin Rin. Ya, prinsipnya pada saat kepengurusan kedua kita ini ya Kak, kita mulai coba keluar gitu ya, keluar untuk mengenalkan diri dari proses ikatan yang sudah terbentuk secara legalitas. Kita mulai coba mengajak rekan-rekan internal lah ya, SMA ataupun alumni-alumni untuk paling tidak mengenal kegiatan kita. Seperti itu sih. Itu yang terjadi di pengurusan kedua, walaupun sangat terbatas, paling tidak kita sudah mulai muncul gitu. Kita sudah muncul dengan beberapa kegiatan. Oke. Sebenarnya sih kalau dari 2 yang Kak Peggy sama Kak Ririn cerita, intinya pengen giving back ya kayak maksudnya dari apa yang sudah kita dapat dari kita Kanita, apa yang sudah kita dapat dari KPT yang sudah membentuk kita seperti sekarang ini, kita pengen kontribusi balik gitu ke komunitas alumni, terutama alumni mungkin ya, karena kan kita ikatan alumni, tapi juga alumni dan sekolah juga ya kayak masih aktif. Betul. Kalau dari Kak Baby gimana Kak? Ya, karena kalau dari aku merekap semua dan memetakan semua dari perjalanannya Mbak Peggy yang di lead oleh Mbak Peggy, kemudian juga dengan Mbak Ririn gitu ya, ke periodenya Mbak Ririn, karena kebetulan juga waktu Mbak Peggy aku membantu menjadi anggota pengurus, kemudian waktu Mbak Ririn aku menjadi sekretaris. Jadi kemudahanku adalah karena aku masih terikat oleh benang merahnya gitu. Jadi aku PR-ku tidak terlalu sulit karena aku sudah mengikuti dari waktu Mbak Peggy, dari waktu Mbak Ririn. Jadi secara root-nya dari ikatan ini aku dapat gitu ya. Karena yang paling penting kan sebenarnya kan root-nya gitu ya, esensinya gitu sebenarnya. Dan aku bisa menyampaikan bahwa setiap periode, setiap pengurusan itu memang challenge-nya beda-beda. Karena memang zaman berkembang tentu gitu. Jadi zamannya Mbak Peggy seperti tadi yang udah Mbak Peggy sebutin, terus juga Mbak Ririn menguatkan, Mbak Peggy itu mengadakan dari yang tidak ada gitu, dan itu spiritnya sangat kita ambil karena Mbak Peggy juga beserta teman-teman angkatannya waktu itu mengadakan drum band dari nggak ada gitu. Nah ikatan ini tuh juga gitu, dari nggak ada diadain gitu. Nah kan kita bukan cuman diam di dalam nostalgia atau euforia ya, tapi semangat itu yang kemudian harus kita bawa terus sampai ke adik-adik. Kan itu yang harus kita tularkan terus gitu. Nah kemudian juga dari ikatan juga kita sudah sangat serius, itu dicerminkan lewat kita punya ikatan berbadan hukum sehingga segala tindakan kita juga ada di dalam jalur. Kemudian jadi kita juga nggak asal gitu ya melakukannya gitu. Itu suatu komitmen yang besar menurut aku karena harusnya kita bisa hanya paguyupan, hanya alumni kumpul-kumpul tuh bisa. Tapi pendiri-pendiri ini serius. Di balik itu segala konsekuensi berarti kita siap untuk menjalankannya. Itu sih yang aku pegang gitu ya, keseriusan ini. Terus udah gitu kemudian di anggaran dasar itu di pengurusannya KPG kita sampai raker itu. Kita sampai raker 2 hari, kalau nggak salah di Grand Mahakam ya Mbak ya, itu kita semua raker untuk sebenarnya merumuskan anggaran dasar. Kita mau ngapain dengan ikatan ini, gitu. Jadi semuanya terumuskanlah di dalam anggaran dasar. Visi misinya kita, tujuannya kita, gitu. Itu sudah jelas, gitu. Tujuan kita satu memang untuk alma mater, karena memang kita percaya bahwa kita menjadi seperti ini karena alma mater. Terus kemudian yang kedua adalah antar kita sendiri, antar alumninya sebagai anggota dan kekuatan dari ikatan gitu. Kita diberikan ruang untuk memang ikatan ini menjadi wadah gitu. Untuk kita nih anggotanya untuk bisa kemudian berkiprah gitu di bidang yang tadi Mbak Ririn bilang, sosial, budaya, pendidikan, kesenian gitu. Jadi kita udah punya pilar
gitu. Jadi organisasi ini sudah rapi gitu. Nah, hanya memang fasenya kan kita nggak bisa instan, dan rentang angkatan kita tuh kan lebar sekali. Itu challenge sendiri gitu. Nggak bisa menyatukan yang nggak bisa dipaksakan. Itu kan memang udah rentangnya udah lebar banget gitu. Mbak Peggy ke kamu aja kan berapa? Iya kan Mbak gitu. Mbak Peggy ke aku aja 20 loh. Gitu. Tapi fakta bahwa kita bisa bersama-sama membawa organisasi ini sesuai dengan challenge-nya masing-masing, itu sebenarnya yang harus kita ambil gitu loh. Kekuatan sisterhood-nya itu, trust and respect-nya itu sesuatu yang kita banggakan dari Tarakanita kan sebenarnya. Yang value-nya kita bawa gitu. Aku sih terus terang itu yang paling aku bawa di dalam kemudian kehidupanku ya gitu, nilai-nilai itu gitu. Nah kemudian sih kalau dari aku, karena pendiri-pendiri sebelumnya, pengurus sebelumnya juga sudah membuat sebuah plan apa aja, dan memang kan nggak bisa tentu semua masalah nggak bisa diselesaikan dalam satu kepengurusan pasti gitu kan. Jadi udah ada plannya, misalnya di Mbak Peggy sudah menyusun tuh bahwa akan melakukan ini. Yang belum sempat dilakukan dibawa ke Mbak Ririn. Jadi Mbak Ririn lakukan. Mbak Ririn belum sempat apa, atau yang dari Mbak Peggy dibawa ke Mbak Ririn dan belum sempat, kemudian aku. Jadi di fase yang ketiga ini kami memfokuskan pada konsolidasi internal gitu. Jadi menguatkan semua hubungan, dengan sekolah, semua stakeholder sebenarnya, untuk bisa kita secara terstruktur memberikan bantuan kepada KPT gitu, dan juga bisa memberikan manfaat gitu dari ikatan ini untuk anggotanya juga gitu. Jadi aku mulai konsolidasi internal dengan sekolah. Iya Kak ya. Internal tuh jadi ke sekolah sama ke dalam kita anggotanya sendiri. Jadi alumni. Kayak gitu, tapi jadi hubungannya semua dibuka gitu ya, semua, karena itu memang sudah dilakukan dari Mbak Peggy, Mbak Ririn, tapi kan harus terus diperkuat gitu, karena kan di sekolah itu kan kita tahu pemimpin itu silih berganti kan, mereka kan nggak terus gitu, jadi ganti-ganti. Nah itu yang makin kami perkuat, karena menurut dari pemetaan aku, di masa aku tuh benar-benar harus menguatkan konsolidasi itu sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi terus kemudian apa yang sudah Mbak Peggy lakukan, Mbak Ririn lakukan di bidang sosial budaya, kita teruskan dengan berkolaborasi, punya kekuatan kolaborasi juga gitu. Kalau aku boleh nambahin sih sebenarnya kita nih sama kan, kita nih kan juga punya kita juga punya prioritas peran lain ya di luar dari ikatan ini gitu ya. Nah itu kan kita harus berbagi gitu. Jadi dari waktu terus plus aku nih dibantu sama adik-adik yang tahun 96, 2000-an kayak gitu. Nah mereka kan juga prioritasnya dengan peran lainnya kan lagi gila-gilaan juga ya gitu. Kita juga tahu. Jadi kita juga manage ekspektasi. Salah satu yang kita gunakan adalah mengoptimalkan teknologi gitu juga, terus juga kolaborasi sebenarnya sih Liz gitu. Jadi kita mulai merangkul semua Karki Runner, semua kolaborasi dengan komunitas-komunitas Tarakanita, karena mereka adalah KPT antusias banget. Apapun yang untuk KPT, mereka bukan KPT ikut pokoknya gitu. Jadi buat kita mudah banget gitu. Di samping itu kemudahanku lagi mungkin kan Mbak Peggy juga sudah menginisiasi. Mbak Peggy ketika Iliora udah mulai bisa nih sendiri gitu ya, Mbak Peggy pindah nih membentuk ikatan alumni SMA ya Mbak. Jadi Mbak Peggy selesai PR 1 pindah ke PR lain. Karena diminta sama suster. Iya, karena mau nggak mau Liz gitu, karena Mbak Peggy saksi sejarah, jadi mau nggak mau gitu loh, suka nggak suka Mbak Peggy ya harus nyemplung. Wow. Gitu, jadi ini Tarki itu Mbak Peggy juga pelopornya. Iya, karena kan Mbak Peggy juga ininya. Oke. Mbak Peggy juga yang ini, jadi Mbak Peggy langsung pindah menginisiasi lagi satu ikatan yang alumni seluruh SMA, karena seperti tadi diceritain Mbak Peggy juga sama Mbak Ririn, kita tuh waktu Iliora itu agak serba salah pada saat belum terbentuk ini Tarki ya Mbak,
Karena gini, kita dikenal sebagai satu-satunya ikatan alumni. Tapi kalau melihat anggaran dasarnya, kita memang nggak bisa mewakili seluruh alumni karena kita hanya ikatan alumni Kops Putri Tarakanita gitu. Jadi disitulah kemudian kenapa makanya konsolidasi itu masih agak mix gitu. Kadang-kadang kita jadinya berbaju alumni, padahal sebenarnya kita Iliora gitu. Nah, ketika sudah mulai terbentuk ini Tarki ya, ini kan sudah mulai rapi gitu. Kita bisa lebih konsentrasi ke tujuan kita juga untuk mendorong juga KPT dan menguatkan sebenarnya alumni-alumni kita yang kita punya kesamaan, kita punya kecintaan yang sama gitu. Rasanya komunikasinya kan akan jadi lebih menyenangkan karena kan euforia kita sama ya gitu. Ketika bicara zaman dulu tentang pengalaman di KPT, kita sama serunya gitu loh. Kalau sama alumni lain kita seru sendiri gitu kan. Kalau sama alumni Iliora kan kita seru sendiri gitu karena punya pengalaman yang sama gitu. Ya sebenarnya kalau dari sisi aku sih nggak banyak yang baru karena aku tinggal meneruskan karena yang pengurus 1, pengurus 2 juga sudah rapi memplannya. Aku tinggal meneruskan apa yang belum. Paling aku tinggal menyesuaikan beberapa program yang memang disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan, dengan fase organisasi juga gitu. Paling itu sih Liz, sama mungkin konsolidasi internal ke sekolah itu yang paling penting juga adalah memberikan rekomendasi sebenarnya ke sekolah bahwa sebenarnya bukan semata-mata ada permasalahan di KPT, jadi dengan prestasi menurun dan sebagainya itu dan anggotanya yang sedikit itu semata-mata masalahnya nggak ada di KPT, tapi di sekolahnya sendiri, gitu. Jadi itulah yang kami rekomendasi. Jadi kepengurusan kemarin Iliora maksudnya memang tadinya mau ke KPT gitu, tapi setelah kita lihat masalahnya bukan di KPT, masalahnya di kolam besarnya, gitu. Jadi kemudian kita berikanlah rekomendasi kepada suster untuk melakukan hal-hal sehubungan dengan sekolahnya sendiri. Nah, dengan demikian nanti KPT-nya juga mau nggak mau pasti akan terkena kena ininya lah, impact-nya gitu kan. Nah, sembari kita juga dari ikatan akan mencoba kan untuk lebih fokus untuk bisa kita memberikan apa sih yang bisa kita berikan lagi, mengoptimalkan untuk KPT gitu. Nah, mungkin itu nanti jadi bagian challenge-nya bagi pengurusan yang keempat. Berikutnya. Fasenya di situ. Oke. Gitu sih Liz, kalau dari aku nyambungin. Kenapa? Sebenarnya apa pentingnya sih Kak untuk Iliora itu harus berbadan hukum resmi? Signifikansinya apa sih Kak? Karena kan segala sesuatu kita bisa membuat program yang memang dampaknya lebih besar ya. Karena maksudnya dampaknya bisa lebih besar karena kita memang sudah badan hukum gitu. Dan waktu itu mungkin saya tambahkan waktu itu mungkin pemerintah sangat mendorong gitu loh bahwa semua alumni, ikatan, organisasi, yayasan apapun kita tuh didorong untuk ke hukum karena mungkin dari tahun 90-an awal 2000 lah ya pemerintah mulai menggalakkan hal itu. Jadi akhirnya notaris-notaris alumni kita, alumni Tarki yang justru mendorong kita, udah deh Mbak Peggy kita resmikan aja badan hukum supaya nanti bergerak ke depannya juga jauh lebih mudah. Terutama kayak kalau untuk kita mau ada kegiatan-kegiatan sosial, kalau kita berbadan hukum tuh kita sangat lebih mudah lah dalam pengurusannya. Jadi sebetulnya lebih ke formalitas ya, formalitas. Dan mungkin dan yang juga saya ingin tambahkan nih, mumpung saya udah ngomong, saya adik-adik bahwa kita dari awal pun dari tahun 2008 itu pun kita udah mencoba menggandeng lintas angkatan. Ya, jadi jangan kan sekarang ini suka ada kesan nih yang senior aja yang kerja. Padahal coba bayangin, saya lulus tahun 66.
Tapi di kepengurusan saya itu ada Susi tahun 77, ada Ririn. Kak Ririn tahun berapa ya, Rin? 82, Mbak. Tuh, Ririn 82. Bayangin, dari 66 ke 77 11 tahun. Dari 66 ke 82. Kemudian yang menjadi, maksudnya yang ikut dalam kepengurusan menjadi ketua-ketua seksi itu ada Fausta, ada Fitri Jemat, ada Ratna, ada Pipit, ada Susi, which is semua di bawah. Justru yang angkatan 60 nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kemudian waktu kepengurusan Ririn pun demikian. Kepengurusan Baby malah udah mulai merekrut yang tahun 2000-an. Jadi ya itulah yang kita harapkan nanti kepengurusan yang berikut ini pun akan bisa menggandeng lah makin banyak angkatan, lintas angkatan yang supaya bisa kolaborasinya juga lebih baik lagi. Itu aja sih tambahan saya. Oke. Ya, aku juga nambahin sih, Lis, sebenarnya dari Mbak Peggy ini tidak pernah terpikirkan dari kita waktu membuat sih untuk mengeksklusifkan sebenarnya gitu. Tapi kita juga tahu, tapi kita juga mengerti gitu bahwa ada masanya gitu. Ada masanya di mana memang adik-adik, bukan adik-adik lah, waktu zamanku aja gitu ya. Ya memang ada waktunya di mana aku nggak bisa prioritasku untuk organisasi gitu. Aku masih banyak prioritasku untuk yang lain gitu. Tapi kan zaman berjalan gitu kan ya gitu. Tapi memang yang harus kita garis bawahi bahwa nggak pernah ada sih niatan dari pendiri dan kemudian pengurus untuk mengeksklusifkan ikatan ini gitu. Cuman kami mengerti juga kalau memang ada sebagian mungkin yang memang belum prioritasnya gitu. Nah sekarang mungkin yang kita harus kuatkan adalah sebenarnya engagement gitu, supaya engagementnya tetap terjalin kuat gitu, sehingga pada saat-saatnya atau periode-periodenya memang kita sudah terpanggil untuk bisa berkontribusi lebih, maka itu udah akan langsung masuk karena engagementnya sudah kuat. Nah ini yang kita coba bangun sekarang gitu. Justru Iliora ini selain untuk giving back kepada alma mater, seperti yang tadi Kak Peggy bilang, ternyata dengan punya badan hukum ini pengurusan izin-izinnya ketika kita mengadakan acara itu lebih mudah gitu. Berarti kan serius ya. Memang ini sesuatu yang memang serius ingin kita lakukan untuk sekolah, untuk nggak hanya untuk sekolah, berarti untuk alumni juga gitu. Dan sebenarnya selain daripada itu, justru kita juga pengen Iliora ini bisa jadi wadah untuk mempersatukan alumninya sendiri ya Kak ya. Iya, dari yang awal sampai angkatan yang baru lulus gitu. Jadi satu wadah untuk kita bisa ketemu, kita bisa networking, dan menjadi salah satu cara untuk mengembangkan diri kita sebagai alumni juga sebenarnya. Saling memberi manfaat, Lis, sebenarnya. Karena kita sangat besar kan. Potensi kita tuh gede banget gitu. Apalagi menurut aku, apalagi KPT ya. Dan saya tambahkan juga dengan kita berbadan hukum itu sebetulnya pertanggungjawaban kita kepada anggota itu jelas gitu ya. Jadi kita tidak semata-mata cuma kumpul-kumpul aja, enggak gitu. Karena memang seperti tadi Kak Peggy bilang bahwa kita juga ingin betul-betul menjadi satu paguyuban yang punya tanggung jawab yang jelas gitu ya ke stakeholder kita, yang pasti kepada alumni dan juga kepada stakeholder kita ya, kepada keberadaan kita sebagai kolam besarnya SMA Tarkanita. Itu yang menurut saya itu adalah salah satu dasar di mana satu ikatan itu mempunyai badan hukum. Ya otomatis dengan kita berbadan hukum, konsekuensinya kalau kita mengadakan kegiatan itu dimudahkan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua kegiatan gitu. Kalau paguyuban kan susah ya kita bertanggungjawabkan kayak begitu. Itu sih yang mungkin ditambahkan kenapa akhirnya Kak Peggy di pengurusan pertama insist ikatan ini harus berbadan hukum. Bukan sekadar kumpul-kumpul, bukan sekadar hahaha, tapi memang ada tujuannya, ada tanggung jawabnya yang jelas ya. Iya. Kan kamu lihat kan, Lis? Kamu lihat kan
ketika di masaku ada sedikit ketidaklengkapan persyaratan formal sebenarnya, maka itu menjadi serius karena kita dalam badan hukum gitu. Dan kamu juga mungkin kan kamu sekarang juga ikutan ya di dalam proses RUA ini. Nah, kamu bisa lihat bagaimana kita harus serius di dalam mempertanggungjawabkan semuanya. Even pemilihan ketua gitu. Kita nggak asal kumpul-kumpul kemudian oh gue suka yang ini ya udah gini. Enggak. Tapi kita juga menampung aspirasi semua anggota. Dengan ya kamu lihat sendiri betapa tidak mudahnya sebenarnya hal ini kita jalankan gitu kan. Tapi we have to gitu karena kita punya komitmen gitu kan sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kan salah satu bukti komitmen kita juga gitu loh. Karena siapa sih yang mau susah? Ya kan? Kayaknya di rumah aja kita udah repot apalagi di pekerjaan gitu kan, ditambah dengan ini. Tapi ya kita kan berusaha konsekuen dengan apa yang sudah kita ambil gitu. Oke. Bersyukur kita Liz bahwa ternyata alumni kita kita nih sebagai alumni Tarakanita, kita tuh kecintaan kita kepada alma mater terlalu besar ya. Jadi kita tuh sampai bayangin aja kalau dipikir kita kan ini semuanya pekerjaan sosial kan, nggak ada yang dibayar. Pro bono. Di samping itu kan apalagi untuk adik-adik yang masih muda ya, waktu kita itulah tahun 2008-an itu pun pengurus-pengurus sebetulnya semua juga yang masih aktif di karir, yang masih punya keluarga kecil yang harus diurus dan sebagainya, tapi komitmennya tetap ada. Nah, ini yang ingin kita tetap pertahankan. Makanya kita sangat mengharapkan bahwa kita bisa mendapatkan ketum dari angkatan-angkatan yang muda yang pasti ide-idenya juga pasti lebih cemerlang, dan apalagi sekarang kalau menurut saya dengan kondisi COVID pandemik ini justru sebuah tantangan apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, seperti tadi udah disinggung sedikit sama Baby mengenai ini Tarki. Memang waktu itu saya dipanggil oleh suster sampai beberapa kali, sampai tadinya saya udah bilang aduh suster yang lain deh jangan saya, tapi suster kekeh gitu. Enggak Mbak Peggy, soalnya kalau Mbak Peggy yang ngundang mereka pada datang. Ya udah deh, oke deh saya untuk yang pengundangnya aja gitu kan. Tapi ya nggak bisa, akhirnya tuh harus tetap ikut terjun. Alhamdulillah kan bisa dilihat hasilnya sekarang bahwa ini Tarki juga melahirkan lah akhirnya pemimpin-pemimpin, leader-leader yang luar biasa. Program mereka juga bagus-bagus dan sukses walaupun dengan kondisi COVID. Nah, jadi ini sebetulnya suatu tantangan yang juga harus kita dapatkan di Iliora gitu. Mudah-mudahan lah nanti kita bisa berhasil mendapatkan ketua umum yang juga passionnya sama, kreativitasnya sama, kecintaannya sama, dan punya niat yang baik lah untuk kemajuan Iliora selanjutnya gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau tadi kan kita udah ngomongin soal bagaimana kita ingin berkontribusi kepada alma mater. Nah, sekarang pertanyaannya sebagai ketua umum yang sudah aktif, yang sudah pernah aktif, itu apa yang didapat secara pribadi dari kakak, oleh apa yang kakak-kakak dapat secara pribadi, kontribusi kepada kakak secara pribadi setelah berkegiatan aktif di Iliora? Saya dulu sedikit ya, terus terang Liz, yang paling kena di saya perasaan bahwa kecintaan itu memang ada. Saya tuh merasa bahwa adik-adik ini semua mendukung saya itu bukan hanya sekedar mendukung, tapi benar-benar all out gitu loh, benar-benar sepenuh hati mendukung apa yang kita rencanakan, apa yang ingin kita lakukan tuh benar-benar saya merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari adik-adik semua. Dan inilah yang membuat saya juga semakin yakin bahwa niat ini baik gitu. Jadi kita harus lanjutkan supaya benar-benar bisa berdampak. Karena
lihat aja sampai sekarang. Adik-adik yang membantu saya dari awal masih tetap terus. Jadi kita tuh kayak berkesinambungan, cintanya nggak habis-habis. Nah, mudah-mudahan ini bisa tertular ke adik-adik yang muda bahwa kita tuh satu gitu loh. Kita tuh satu, benar-benar satu. Dan perlu diingat, alumni kita itu luar biasa dalam arti profesi juga ya. Coba rektor ITB yang pertama aja profesor itu adalah lulusan Tarki. Kemudian kepala bos bos yang untuk langit lihat bintang segala macam Tarki. Jadi belum yang jadi menteri, belum yang jadi dokter ini, belum yang jadi lawyer ini. Jadi benar-benar lulusan kita tuh luar biasa. Dan bukan hanya itu ya, yang ibu rumah tangga pun luar biasa maksud saya ya, walaupun hanya ibu rumah tangga tapi luar biasa gitu loh. Jadi memang kita bersyukur sekali deh SMA Tarakanita ini bisa mendidik kita sampai seperti ini. Sampai dibilangkan wanita-wanita tangguh Tarakanita. Jadi ya insya Allah kita pertahankan itu terus. Oke. Satu nih yang saya mungkin share di sini. Saya kan pernah kerja di Swiss German University yang di BSD. 7 tahun saya di situ. Nah, waktu saya di situ, rektornya kan orang Swiss German. Terus saya bantu dia lah, saya sebagai Head of Marketing and Public Relations. Nah, jadi setiap tahun mencoba untuk menarik mahasiswa untuk masuk. Rektor untuk Mechatronics Department itu Pak Tutuko, dia lulusan ITB. Dia selalu tiap tahun dia bilang, Pek, lihat deh Pek deh. Tuh, lihat dari sekian ratus calon mahasiswa, ketahuan loh kalau lulusan Tarakanita. Dia yang ngomong gitu loh. Sampai saya bilang, kok bisa lihat sih Pak Tutuko dari mana? Ya, lihat aja dari ngomongnya, dari ininya, pasti lulusan Tarakanita. Itu rektor, dekan Mechatronics yang ngomong. Jadi ya alhamdulillah lah kita semua. Ada air panas, kamu masak apa? Oh, Masya Allah, belum dimatiin? Sekarang udah dikecil. Matiin aja. Nanti boleh diedit di bagian ininya nih, Silka. Liz, tapi itu hebatnya, Liz. Kita bisa sambil Zoom, sambil siapin makan malam. Biasa. Hebatnya. Saya multitasking. Hanya alumni Tarki. Maaf, barusan aku kepotong. Tahu nggak sih, aku masak air panas, aku lupa aku tinggalin. Makanya Mbak, tadi aku bilang Mbak, inilah alumni Tarki Mbak, kita bisa multitasking. Suamiku masuk, kamu tuh masak air panas. Bisa. Aduh, oke. Sorry. Mungkin lanjut ke Karirin, Kak. Karirin. Oke, kalau saya ya, pengalaman pribadi sebagai ketua umum gitu ya. Buat saya sih amazed banget gitu ya, seperti kayak tadi Baby bilang gitu. Saya ada di satu organisasi yang lintas angkatannya tuh rentangnya tinggi banget, lebar banget gitu ya. Saya nggak pernah kebayang saya bisa ketemu dengan Kak Peggy yang usianya mungkin, aduh ya ampun, dia nggak pernah, sebelumnya saya nggak pernah kenal Kak Peggy, sama sekali saya nggak pernah kenal Kak Peggy dan gengnya. Tiba-tiba saya ketemu dengan Baby yang itu ya ampun jauh banget. Itu buat saya tuh satu pengalaman yang menyenangkan gitu ya, karena lintas angkatan dan segala profesi gitu ya. Saya bisa ketemu dengan seluruh lintas angkatan dan segala profesi, tapi satu kesamaan, kita punya cinta kesamaan yang sama. Jadi kebayang nggak sih, kita ada di satu organisasi dengan rentang yang sangat lebar, tapi sebetulnya kita punya satu kesamaan, yaitu kecintaan dengan KPT yang luar biasa. Sebetulnya buat saya itu modal banget gitu ya. Jadi kalau kita lagi cerita, kita punya passion yang sama. Kita pasti berapi-api, nggak pernah gitu ya kita dengan kondisi yang kita pasti semangat gitu ya, dengan apapun peran kita dimanapun, kita tuh semangat banget gitu ya, cerita pengalaman, walaupun nggak ceritanya itu lagi sebetulnya gitu, tapi kita punya passion yang sama gitu. Walaupun memang yang namanya organisasi, ya namanya juga organisasi ya, kita juga punya friksi segala macam udah pasti ada, nggak mungkin enggak lah ya. Tapi karena kita punya satu tujuan, kita tuh tahu tujuannya apa. Itu sih yang saya alamin. Saya belum pernah
berorganisasi atau berpengalaman dengan rentang usia yang panjang, yang lebar sekali, dengan beberapa banyak profesi yang saya juga belajar dari mereka. Saya banyak sekali belajar dengan teman-teman dan gratis, gitu ya. Jadi itu luar biasa. Benar, itu luar biasa. Saya bisa, ternyata begini toh, ternyata karena kadang-kadang kalau di organisasi yang lain, karena mungkin kecintaannya itu berbeda, akan jadi berbeda outputnya. Kalau kita tuh, saya udah seperti tadi Kak Peggy bilang, kecintaan kita tuh udah teruji bahwa kita cinta sekali dengan KPT. Itu sih kalau saya pengalaman saya pribadi yang saya rasakan pada saat saya ada di kepengurusan kedua itu. Malah dengan aktif di KPT, ketemu teman-teman lintas profesi, dapat resources lebih banyak untuk diri sendiri juga sebenarnya ya kan. Iya, jadi benar-benar dan ini passionnya tuh kita juga seperti kayak tadi misalnya kayak Kak Peggy bilang, nggak tahu kenapa ya, saya sih ini benar-benar pengalaman pribadi. Kita tuh kalau ketemu dengan ex-KPT, nggak tahu kenapa secara kok ngeklik aja sih gitu ya. Kayaknya kita langsung berat dan DNA-nya sama Mbak. DNA-nya sama. Nggak tahu gitu ya. Jadi seperti saya pernah pengalaman, bayangkan ya, saya pernah sekali orang kantor, itu usianya itu anak saya. Tapi Ayel kan? Iya kan? Ayel, iya sih. Ayel kan? Usianya seanak saya gitu ya. Tapi buat saya dia itu teman gitu. Itu yang buat saya tuh miss aja, teman sekantor yang seusia anak saya, tapi buat saya ini adalah satu teman dalam ikatan gitu. Itu buat saya sih lucu aja gitu ya. Itu pengalaman yang menyenangkan sih, bener. Iya dong. Oke. Dari Kak Baby gimana Kak? Iya, sama sih, kurang lebih sih aku sama bahwa organisasi mah dinamikanya biasa dimanapun itu akan sama aja. Tapi kan justru kita belajar banyak dari organisasi, itu pasti semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu pasti jadi dorong kita untuk lebih kuat. Sebenarnya itu, dan itu sejatinya kita dididik dulu kan sama KPT kan untuk bisa justru kita bisa bertahan di kesulitan, sebenarnya itu. Dan organisasi sih menurut aku biasa aja sih, ada dinamikanya itu biasa. Nah terus udah gitu juga networking juga, seperti yang tadi Mbak Ririn, Mbak Peggy juga udah bilang, kita jadi makin banyak kenal dengan ibaratnya kita punya satu bahasa yang sama gitu, satu energi yang sama yang kita bagikan gitu kan, sebenarnya kita bagikan dan kita terima gitu. Dan itu kan sebuah energi positif, Les, gitu. Jadi walaupun itu walaupun itu intangible, tapi bisa kita rasakan gitu, sangat bisa kita rasakan gitu. Makanya kenapa sih orang pada mau reunian? Karena di reuni itu ada kekuatan gitu, ada kekuatan yang balik ke diri kita gitu, dan itu aku rasakan gitu. Dari alumni Tarakanita sendiri sampai kemudian memang kita alumni KPT yang lebih khusus lagi ya, karena kita ada training sendiri lah di situ ibaratnya gitu, digenjot lebih gila lagi di situ gitu tuh, lebih gila lagi menurut aku bondingnya gitu. Dan apa namanya respect gitu ya, terus trust juga satu sama lain, karena kita sebagai sebuah keluarga besar gitu. Itu sebenarnya hal-hal positif yang yang menjadikan kita pada saat menjalankannya nih, walaupun nih kita ini pro bono loh semua. Kita benar-benar pro bono loh ini gitu kan ya. Tapi justru di situ kita disitulah kita di kecintaan kita diuji gitu, bahwa tanpa ada kompensasi apapun kita tetap cinta dan menjalankan dengan sepenuh hati gitu. Which is itu kita dididik lagi kembali. Kalau ke KPT kan kita di Tarakanita, di KPT kan kita dididik itu kan gitu. Itu sih sebenarnya yang semakin menguatkan aku, yang aku rasakan ya, memang dalam ngejalanin hidup justru inilah sebenarnya nilai-nilai yang penting aku kuatin di dalam diri aku, dan itu ada di Tarakanita, ada di KPT, dan ada di ikatan gitu. Itu sih, Liz, sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya bergabung dalam organisasi ini nggak cuma berkontribusi ke sekolah, sekali lagi itu yang bukan ke sekolah ke alumni ya, terutama ya. Dua ke itu sekolah by extension akhirnya kita akan berkontribusi ke sekolah juga, tapi ultimately berkontribusi kepada alumni dan juga dapat untuk diri sendiri juga ya, kayak energi positifnya, networkingnya, resourcesnya lebih banyak gitu. Sebenarnya juga satu hal lagi sih, Liz, ketika kita percaya bahwa kita menjadi
menjadi punya karakter seperti ini karena alma mater, kita pengen untuk meneruskan kebanggaan kita ini kan, supaya lahirlah kemudian karakter-karakter baik lainnya yang semakin banyak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, calon ketua umum yang kayak apa sih yang kakak-kakak harapkan nih di kepengurusan berikutnya? Ya, kalau seperti tadi udah saya singgung sedikit, sebetulnya siapapun berhak ya untuk menjadi ketua umum, selama memang dia bersedia gitu kan. Karena kalau dia nggak bersedia ya nggak mungkin kan. Nah, tetapi tentu yang kita harapkan paling tidak yang mempunyai passion yang sama seperti tadi saya sampaikan ya. Karena kalau kita passionnya sama, pasti menjalankan tugasnya sebagai ketua umum yang pro bono ini pun akan dengan senang hati gitu loh, tanpa beban gitu kan. Dan kedua ya tentu kita harapkan dia tetap bertanggung jawab pastinya kan, karena sebagai ketua haruslah punya tanggung jawab dan menyadari bahwa Iliora ini adalah untuk kita dan dari kita. Jadi ya kita apapun ya kegiatan yang ingin kita lakukan itu kalau bisa ya dari kita untuk kita, dan give back itu tentu terutama ke alumni dulu dan ke KPT. Dan selama ini sih itu sebetulnya udah tertanam. Memang seperti tadi sedikit disinggung oleh Baby bahwa belakangan ini kan menurun sekali kondisi KPT ya. Nah, tapi itu pun kita tidak bisa menyalahkan kepada KPT karena di sini faktor sekolah, faktor yayasan pun berperan. Karena yang saya ketahui memang sekarang penerimaan murid di SMA juga sangat menurun, sampai suster juga minta tolong pada kita untuk bisa membantu. Kemudian selain penerimaan yang juga memang minim, ekskul kan juga macamnya ekskul bertambah. Jadi KPT tidak lagi merupakan primadonanya lah. Kalau dulu kan banyak sekali, apalagi di rentang tahun 90-an itu banyak sekali teman-teman saya yang bilang anak-anaknya itu mau masuk Tarakanita hanya karena ingin join KPT gitu loh. Itu tuh betul kenyataan benar karena banyak teman saya yang begitu. Kemudian nah, jadi dengan menurunnya ini sebetulnya faktornya banyak. Nah, itu yang nanti kalau bisa ketua yang baru mencoba untuk juga membantu sekolah lah untuk ini. Saya tuh ingat dulu ada teman saya, anaknya yang bungsu mau masuk ke Tarakanita. Terus akhirnya dia udah masuk, dia bilang, "Mah, pokoknya aku tuh mau masuk ke drum band." Terus ibunya tuh teman seangkatan saya. Terus abis dia udah masuk di ekskul drum band kan, of course mesti masuk ikut yang calang-calang itu kan. Terus dia bilang, mah, aku tadi dapat ini loh, tepukan gitu kata. Kenapa? Kata ibunya. Kan ditanya, ada pertanyaan lah pada waktu itu. Coba apa yang menyebabkan kalian mau masuk KPT gitu. Terus mereka jawab kan macam-macam. Terus ditanya, tahu nggak siapa sih Gramayoret Tarakanita yang pertama? Yang lain kan bengong kan, belum nggak tahu. Dia nyaut, tahu. Peggy Samiasih, karena dia seangkatan ibu saya. Coba bayangin. Sampai aduh, Yuki tuh namanya anaknya. Saya bilang, aduh, Yuki kamu lucu banget sih. Iya loh, aku bangga banget tante, aku bisa bilang bahwa itu angkatan ibu saya. Ya itulah salah satu suka dukanya, tapi memang lebih banyak sukanya kok. Ketemu teman, saya ingat pernah saya lagi kebetulan ada acara apa di Pulau Raya, saya datang, terus saya udah acaranya selesai mau pulang, ada bazar atau apalah. Saya mau pulang, saya lagi di depan nunggu mobil, tiba-tiba ada yang datang, Tante, maaf nggak boleh manggil tante. Kak, boleh nggak mau foto dulu? Boleh, saya bilang gitu. Ayo dong foto. Tahu nggak sih dia ngotot dari tadi, ibunya yang mendampingi dia ngotot dari tadi, Mama, aku dimarahin nggak sih ya kalau mau minta tolong foto sama Kak Peggy katanya. Udah kayak selebriti ya. Icon. Tapi senang banyak yang kenal banget. Senang banget. Itu lagi tambahan saya sedikit. Jadi
apa ya, itu yang diharapkan lah supaya ketum kita nanti bisa ya membawa kita lebih baik lagi dengan kondisinya yang seperti tadi kan udah dikatakan periode 1, periode 2, periode 3 semua mempunyai perbedaan masing-masing sesuai dengan masanya, dan tentu sekarang pasti akan berbeda lagi. Dan actually saya tuh nggak bisa, I can't wait to see apa nih yang mereka ingin kerjakan, karena saya yakin mereka pasti very kreatif dan sangat-sangat sangat-sangat terbuka lah ininya, jenjangnya untuk bergerak. Mudah-mudahan lah kita tunggu aja. Dari Kak Ririn, Kak Bebi ada tambahan, Kak? Mbak Ririn dulu. Saya urut kacang. Ya, secara pribadi ya, untuk jadikan ketua umum ikatan sih siapa aja pasti bisa. Karena saya ngelihat bahwa kita punya value yang sama. Dan itu udah teruji. Jadi siapapun pasti bisa. Kecintaan udah pasti sama. Jadi secara pribadi buat saya siapapun bisa mencalonkan karena kita udah punya modal dasar yang sama gitu ya. Dan itu sudah teruji, value, leadership, apapun lah, tahan banting segala macam semuanya udah lengkap lah. Cuma memang satu, punya komitmen untuk meluangkan waktu. Itu tuh penting banget gitu ya menurut saya, karena nggak bisa dengan segala macam kecintaan tapi akhirnya tidak memberikan kesempatan untuk meluangkan waktu. Yang kedua menurut saya kreatif tuh harus penting banget, karena apa, tantangannya menurut saya nggak gampang, dalam arti bukannya sulit ya, tapi tentang angkatannya tuh terlalu besar sehingga kreativitas itu menjadi penting. Bagaimana misalnya bisa merangkul. Jadi kalau menurut saya yang menjadi ketua ikatan itu harus pandai mengelola kepengurusannya, supaya bisa mengelola rentang anggota yang demikian lebar, sehingga juga seolah-olah tidak terfokus gitu ya. Kadang-kadang kan, ini angkatan ibu-ibu nih, angkatan anak-anak. Walaupun itu tidak bisa dihindari gitu ya, tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana memanage kepengurusan itu yang mereka harus tahu kita punya rentang segitu lebarnya. Gitu ya. Jadi menurut saya kreativitas itu udah penting banget. Jadi harus bisa mengelola kepengurusan yang sangat kreatif. Dan juga mungkin dengan teknologi yang sekarang gitu ya. Kalau dengan sekarang kan dengan keterbatasan mau COVID ataupun tidak, tapi harus bisa menguasai hal-hal yang sifatnya lebih lebih advance gitu. Kalau dulu zaman saya, kalau rapat nggak ketemu tatap muka, kayaknya nggak afdol gitu ya. Tapi sekarang dengan kondisi yang kayak begini, itu tuh harus udah gimana caranya dengan kesibukan Anda harus segera bisa difasilitasi gitu ya. Kalau kepengurusannya misalnya kembali lagi ke zaman saya jadul pakai notulen, pakai tulis kertas minutes meeting, ya nggak bakal kejadian gitu ya. Makanya itu buat saya itu tantangan-tantangan, dan memang ini adalah zamannya anak-anak yang muda-muda, angkatan-angkatan muda yang memang punya kelebihan ya. Mungkin saya udah ketinggalan jauh deh. Nah ini nih masa-masanya. Saya juga yakin sih angkatan-angkatan adik-adik yang muda tuh udah deh, udah nggak bisa dipertanyakan lagi deh. Mereka udah pasti memiliki itu gitu. Jadi kalau secara pribadi adalah komitmen untuk betul-betul meluangkan waktu. Karena modalnya sudah punya pasti mereka. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Thank you. Kalau dari kalau dari aku juga ya sama sih Listi, sebenarnya siapapun ya bisa jadi ketua, tinggalkan sebenarnya melihat sebenarnya organisasi ini seperti apa gitu kan. Makanya mungkin aku update organisasi selalu supaya tahu sebenarnya medannya bagaimana, karena kalau tahu kemudian kita bisa mapping. Kalau kita sudah mapping kita bisa menentukan prioritas. Karena kita tahu nih waktu dan energi itu kita harus manage gitu, karena kita harus bagi dengan peran yang lain. Jadi penting banget untuk tahu organisasinya sampai di fase apa gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah yang tadi Marilyn juga udah tekankan, dengan ngelihat dan menyadari bahwa ini rentangnya lebar banget gitu, sehingga memang diperlukan suatu cara yang kreatif untuk memang kita tetap bisa guyup, tapi interestnya juga masing-masing bisa diakomodasi gitu. Karena kita sudah nggak mungkin menyatukan kegiatan yang sama, ya sekali boleh dengan event besar nggak apa-apa, tapi terus-menerus suatu kegiatan itu harus dicampur dari angkatan atas sampai ini nggak akan mungkin, karena secara natural itu nggak memang tidak bisa gitu. Jadi itu butuh kreativitas seperti Mbak Ririn bilang gitu, dan visioner sih menurut aku, karena kita
mungkin yang waktu Mbak Peggy mendirikan kan tentu dengan maksud untuk ini bisa sustain. Semua organisasi pasti harus sustain gitu. Nah, untuk sustain kan kita perlu pandangan, kita perlu visioner juga ke depannya nanti gimana. Jadi selalu berpikir untuk ke depan dan kemajuan organisasi sebenarnya. Itu sih Liz yang perlu diingat ya sama teman-teman yang akan maju gitu. Oke, segitu aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas waktunya kakak-kakak semua. Semoga kita bisa segera nih dapat calon ketua umum yang cintalah sama KPT, yang cinta sama Tarakanita juga, yang punya passion yang sama untuk bisa berkontribusi kembali ke alma mater. Jadi nggak cuma angkatan tua aja ya Kak ya, angkatan muda juga boleh maju 2000-an. Oh, boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Kita itu ingin agak ikut ikatan yang ada jiwa mudanya loh, padahal kita mengharapkan kita diajak dengan semakin memuda. Iya, benar. Oke. Sip kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi kakak-kakak atas waktunya. Iya, sama-sama Liz. Semoga kita bisa segera dapat kepengurusan aktif supaya Iliora juga bisa semakin. Ya, amin. Oke, sip. Oke. Thank you. Terima kasih juga loh Listi. Terima kasih Silka. Semoga nanti ini ada manfaat. Bincang-bincang ini ada manfaatnya buat yang lainnya. Terima kasih banyak juga Ririn, Baby. Ya, sama-sama Mbak. Semoga bisa jadi insight ya buat semua.